Halo, selamat siang semua. Di sini saya mengambil kasus perancangan aplikasi e-commerce. Jadi di sini saya akan memberitahu latar belakang permasalahannya terlebih dahulu. Satu, penggunaan pengumpulan data laporan penjualan yang ada terkadang masih terjadi penginputan yang berulang dan juga masih secara manual, yaitu menggunakan invoice atau kwitansi penjualan yang kembali dicetak ke aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di dalam penyajian laporan masih terkendala dengan waktu penyajiannya. Dan yang kedua itu di dalam pendataan masih menggunakan sistem yang belum saling terhubung ke pihak-pihak lainnya seperti pergudangan, pemasaran, dan juga manajemen penjualan. Yang ketiga yaitu sistem transaksi bisnis yang berjalan saat ini pakai Cloud Sky adalah sistem pemasaran hanya menggunakan media sosial berupa Instagram, WhatsApp sehingga kurang efektif. Dan yang keempat ialah proses pelangganan untuk mengetahui ketersediaan barang masih dilakukan dengan cara melalui media sosial berupa Instagram dan juga WhatsApp. Dan yang kelima itu ialah pelanggan mengalami kesulitan untuk mengetahui informasi produk terbaru dan promosi yang disediakan oleh toko. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan DFD dari sistem e-commerce ini. Yang pertama itu customer memiliki data login customer, data pengiriman, data pencarian, data order, data detail order, data customer, data lupa password, data konfirmasi, dan data hitung. Itu dikirim ke sistem informasi web e-commerce. Dan juga dari sistem web informasi itu keluar info login invalid, info pengiriman, info pencarian, info lupa password, info order, info detail order, info customer, info keranjang, info konfirmasi, info hubungan. Baru di pengunjung itu ada masukan yaitu data register dan juga data pencarian. Baru dari sistem informasi web e-commerce itu ada keluaran ke pengunjung yaitu informasi registrasi valid, informasi registrasi invalid, info produk terlaris, info produk diskon, info produk baru, info detail produk. Baru dari sini ada masukan dari sistem informasi website e-commerce ke admin yaitu info login admin, info order detail, info order time, info produk, info katalog, info kota, info jasa kirim, info hubungi, info konfirmasi, info modul, info laporan, info mode EM, info mode bank, info statistik, info download, info customer. Dan dari admin ada keluaran ke sistem yaitu data login admin, data produk, data kategori, data kota, data jasa kirim, data order detail, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan use case dari sistem e-commerce ini. Yang pertama yaitu PC Store melakukan registrasi, baru admin melakukan login, baru manajemen data customer, baru admin melakukan manajemen data produk, admin juga melakukan manajemen data pemasaran, admin juga melakukan validasi pembayaran, admin melakukan manajemen data pengiriman. Dan yang kedua yaitu manajemen, yaitu melakukan login, kedua lihat laporan customer, ketiga lihat laporan produk, dan keempat lihat laporan penjualan. Ketiga yaitu PC Store, yaitu melakukan registrasi dan juga lihat produk. Baru selanjutnya customer yaitu melakukan login, lihat produk, baru pemesanan produk, konfirmasi pembayaran, dan juga lihat resi pengiriman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagramnya. Pertama itu activity diagram registrasi. Di sini PC Store melakukan masukan melihat menu data, kemudian melakukan kirim ke sistem yaitu menampilkan form pendaftaran, kemudian dari sistem mengisi data diri, kemudian PC Store klik daftar. Selanjutnya PC Store menampilkan pemberitahuan akun Anda telah berhasil disimpan, selanjutnya menampilkan halaman login dan selesai. Baiklah, ini selanjutnya saya menjelaskan activity diagram manajemen data customer, yaitu dari admin itu mengirim masukan yaitu melihat menu data customer, kemudian dia mengirim ke sistem yaitu menampilkan data customer. Selanjutnya dari sistem dia itu mengklik hapus atau klik edit atau juga klik tambah. Jika mau klik tambah maka menampilkan form, kemudian mengisi form. Selanjutnya di situ ada klik kembali dan klik simpan. Jika mengklik simpan maka menyimpan data customer, selanjutnya menampilkan data customer kemudian selesai. Jika dia mengklik
edit, maka sistem akan menampilkan form edit customer. Selanjutnya mengisi form. Jika mengklik simpan maka mengubah data customer. Selanjutnya menampilkan data customer kemudian selesai. Jika mengklik hapus maka dia cuma menghapus data customer kemudian menampilkan data customer kemudian selesai. Baru kita kembali lagi ke mengisi form. Jika dia mengklik kembali maka dia itu akan berlanjut kemudian menampilkan data customer kemudian selesai. Kita kembali lagi ke form mengisi form. Kemudian jika dia mengklik kembali maka sistem akan menampilkan data customer kemudian selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram lihat laporan customer. Dari sini manajemen mengirim masukan yaitu melihat menu data customer, kemudian dia mengirim ke sistem yaitu menampilkan hasil list data customer. Selanjutnya dari sistem dia mengklik cetak kemudian mencetak hasil laporan kemudian selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari sistem e-commerce ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sequence diagram dari registrasi. Di situ ada visitor, halaman registrasi, database, dan juga customer. Dari visitor, dia memilih menu daftar, mengirim data ke halaman registrasi, baru mengisi data diri, kemudian klik daftar, kemudian dari halaman registrasi berlanjut ke database, yaitu sistem akan melakukan mengisi database, baru database akan mengisinya ke customer. Selanjutnya dari si customer ke database replay mengulangi data, kemudian dari database replay mengulanginya ke halaman registrasi. Selanjutnya registrasi berhasil. Yaitu sequence diagram manajemen customer. Di situ ada admin sebagai aktor, kemudian data customer, validasi, kemudian database, dan kemudian admin. Dari admin dia membuka data customer, selanjutnya melakukan data customer, melakukan pengiriman ke database. Selanjutnya dari data customer dia melakukan select customer, kemudian di situ ada cari data customer, selanjutnya klik tambah admin, selanjutnya klik edit, klik hapus, dan juga klik cetak. Yang ketiga saya akan menjelaskan sequence diagram lihat laporan customer. Di situ ada manajemen, data customer, database, dan juga customer. Dari manajemen dia membuka data customer, selanjutnya dari data customer dia mengirimkan
data ke database. Selanjutnya dari database dia mengirimkan kembali ke data customer. Selanjutnya dari data customer dia mengirim data ke customer. Yang kedua yaitu klik cetak, dia mengirimkan dari data customer, mengirimkan data ke database. Selanjutnya kembali lagi ke data customer. Dari data customer dia mengirim data ke customer. Selanjutnya mencetak laporan customer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem e-commerce ini. Di sini ada kelas admin yang terdiri dari admin ID, kemudian admin nama, admin username, admin password, label, admin foto. Kemudian di sini ada kelas customer, yaitu customer ID, customer nama, customer email, customer HP, customer alamat, customer password. Di sini ada kelas produk, yaitu produk ID, produk nama, produk kategori, produk harga, produk keterangan, produk jumlah, produk berat, produk foto 1, produk foto 2, produk foto 3. Di sini ada kelas kategori, yaitu kategori ID, kategori nama. Selanjutnya di sini ada kelas modul, yaitu ID modul, nama modul, dan juga konten. Kemudian ada kelas transaksi, yaitu transaksi ID, transaksi invoice, transaksi produk, transaksi jumlah, transaksi harga. Kemudian di sini ada kelas invoice, yaitu terdiri dari invoice ID, invoice tanggal, invoice customer, invoice nama, invoice HP, invoice alamat, invoice provinsi, invoice kabupaten, invoice kurir, invoice berat, invoice ongkir, invoice total bayar, invoice status, invoice resi, invoice bukti, invoice keterangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan normalitas 2F dari sistem e-commerce ini. Ini sini ada kelas admin dengan primary key, admin ID, dan kemudian diikuti dengan admin nama, admin username, admin password, label, admin foto. Di sini ada kelas modul dengan primary key, ID modul, dan juga nama modul, konten. Kemudian di kelas customer, primary key-nya itu customer ID. Selanjutnya customer nama, customer email, customer HP, customer alamat, customer password. Di sini ada kelas invoice, yaitu invoice ID, customer ID, invoice tanggal, invoice nama, invoice HP, invoice alamat, invoice provinsi, invoice kabupaten, invoice kurir, invoice berat, invoice ongkir, invoice total bayar, invoice status, invoice resi, invoice bukti, invoice keterangan dengan primary key, invoice ID, dan foreign key, yaitu customer ID. Selanjutnya ada kelas
transaksi yaitu transaksi ID, invoice ID, produk ID, transaksi jumlah, transaksi harga. Dengan primary key yaitu transaksi ID, dan foreign key yaitu invoice ID, dan foreign key selanjutnya yaitu produk ID. Selanjutnya ada kelas produk yaitu produk ID, kategori ID, nama, produk nama, produk harga, produk keterangan, produk jumlah, produk berat, produk foto 1, produk foto 2, produk foto 3, dan selanjutnya. Dengan primary key di kelas produk ini yaitu produk ID, dan juga foreign key dari kelas produk ini yaitu kategori ID. Selanjutnya ada kelas kategori yaitu dengan kategori ID, nama, kategori nama, dengan primary key yaitu kategori ID. Oke, sekian dulu penjelasan saya mengenai perancangan sistem e-commerce ini.